Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang sekali ya kalau obat itu rasanya manis. Pasti rata-rata obat pahit ya, apalagi obat tablet. Ya beda cerita kalau seandainya obat sirup ya ataupun misalkan vitamin ya ataupun suplemen ya itu ada yang manis. Nah, banyak cara ya yang dilakukan oleh banyak orang ya dalam mengatasi rasa pahit tadi. Ya ada yang obat tadi dimasukkan ke dalam pisang ya baru dimakan obat sama pisang-pisangnya. Kemudian ada juga orang yang habis makan obat langsung minum manis ya. Jadi banyak cara yang dilakukan ya untuk mengantisipasi ya rasa pahit tadi. Nah, kalau teman-teman gimana nih? Saat minum obat ya apa menggunakan metode lain atau hanya dengan air putih saja udah cukup? Banyak orang yang mungkin belum tahu ya, ketika minum obat ya dengan minuman lain selain air putih, ya ini memberikan ya efek ataupun dampak yang ditimbulkan. Nah, ini mesti diketahui ya. Yang pertama, minuman bersoda. Minuman bersoda ya banyak sekali ya merek-merek yang beredar di pasaran ya, itu tergantung. Nah, tetapi pada umumnya ini efeknya sama ya, ketika minum obat pakai minuman bersoda, bukan air putih. Soda ini bersifat asam ya. Nah, jadi asam ini kalau seandainya teman-teman minum antibiotik ya ataupun antibakteri, ya ini akan mempengaruhi kinerja dari obat tersebut. Bisa menurunkan ya efek dari antibakteri tadi. Nah, kemudian ketika minum obat pakai minuman bersoda, ini juga akan ya menimbulkan efek samping ataupun efek yang merugikan bagi sebagian orang. Nah, kemudian kalau seandainya minum suplemen, misalkan kita anggap saja zat besi ya. Nah, ini akan mengganggu penyerapan zat besi. Jadi kalau kalian minum suplemen zat besi pakai minuman bersoda, ya ini akan sia-sia jadinya. Jadi memang lebih aman ya mengkonsumsi obat itu menggunakan air putih ya dibandingkan dengan minuman bersoda. Ya karena memang minuman bersoda ini kan manis. Ya, kemudian agak menyengat, ya bisa menyamarkan rasa pahit dari obat tadi. Tapi jangan. Yang kedua, jus delima. Minum obat pakai jus delima mungkin ada sebagian orang yang kepikiran seperti itu. Ya, tapi ya obat tekanan darah tinggi ataupun hipertensi tertentu, ya ketika kalian mengkonsumsinya dengan jus delima, ya ini akan mempengaruhi obat tersebut. Jadi sebaiknya minumnya pakai air putih saja. Yang ketiga, susu. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, kalau seandainya minum obat itu jangan berbarengan dengan susu. Ya mungkin sudah pernah dengar penjelasannya ataupun sudah pernah diedukasi ya oleh tenaga kesehatan, ya memang ya sebaiknya minum obat jangan berbarengan dengan susu, yaitu ya dijarakin ya antara minum obat dan minum susu. Ya kalau seandainya mau menghilangkan rasa pahit tadi ya jangan pakai susu, jangan pakai yang dijelaskan di video ini ya. Jadi pakai air putih itu lebih aman. Amannya gimana nih dok? Saya kalau seandainya nggak minum susu ini agak pusing, agak lemas. Ya jaraki sekitar kurang lebih 4 jam ya ketika minum obat, ya mau minum susu itu 4 jam. Keempat, kafein. Nah, siapa di sini yang suka minum teh, minum kopi ya? Ini kan mengandung kafein ya. Nah, jadi sebaiknya mengkonsumsi obat juga jangan pakai kopi ataupun teh ya karena ada kafeinnya. Nah, ini bisa membuat ya efek tertentu ya pada obat tertentu juga. Apalagi obat-obat yang misalkan asma, obat-obat stimulan ataupun obat-obat lainnya, ya sebaiknya jangan pakai teh ataupun kopi. Ya pakai air putih itu lebih aman. Yang kelima, minuman olahraga. Apalagi ini ya, minuman olahraga ya, minuman yang banyak sekali merek-merek minuman olahraga, ya teman-teman tahu lah ya. Nah, jadi jangan sampai berbarengan dengan minum obat. Ya ini bisa menimbulkan efek ya dari obat yang ditimbulkan. Ya apalagi misalkan obat hipertensi, kemudian obat ya jantung. Ya karena kalium yang terdapat di minuman olahraga tadi ya bisa mengganggu ya, memberikan efek negatif pada obat yang kita minum. Yang keenam, teh hijau. Teh hijau ini ya sama tadi ya, mengandung kafein juga. Nah, kemudian teh hijau ini dia mengandung vitamin K. Nah, ini juga nggak boleh ya. Kalau seandainya teman-teman minum ya obat berbarengan dengan teh hijau. Ya selain mengandung kafein, ya dia juga mengandung vitamin K. Nah, vitamin K ini bisa mengganggu obat pengencer darah. Yang ketujuh, alkohol.
Nah, jadi jangan sekali-sekali ya minum obat ya pakai alkohol ya. Jadi obatnya diminum ya nega alkohol, itu jangan, bahaya sekali ya. Efeknya sangat berbahaya. Nah, ini nanti bisa bikin sakit kepala, bisa bikin pusing ya, bisa bikin jantung debar-debar, bisa mempengaruhi tekanan darah. Ya, ini berlaku untuk obat apapun ya. Jadi saya rasa jangan sampai ya teman-teman minum obat pakai alkohol. Aturan yang aman minum obat gimana, Dok? Ya, aturan yang aman minum obat, yang pertama tentu obat itu sesuai dengan yang kita konsumsi, ya sesuai dengan resep dokter. Yang kedua, harus benar aturan pakainya, ya misalkan 1 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari. Kemudian, ya harus benar ya cara mengkonsumsinya. Ya, jadi jangan sekali-sekali teman-teman mengkonsumsi obat pakai alkohol tadi, pakai kopi atau sebagainya. Pakai air putih saja, itu lebih aman. Biasanya dokter akan menyarankan ya teman-teman minum obat pakai air putih. Jangan sekali-sekali ya minum obat itu dosisnya ditambah sendiri. Ya, sesuaikan dengan dosis yang sudah ditetapkan. Karena memang air putih ini tidak mempengaruhi ya dari kerja obat, efek obat itu sendiri. Nah, dengan mengkonsumsi air putih saat minum obat ini membantu ya kita untuk menelan obat supaya tidak terlalu pahit, kemudian tidak tersangkut obat di tenggorokan, apalagi ada obat-obat yang besar-besar ya. Nah, ini kalau misalnya tersangkut malah bikin iritasi di tenggorokan. Kemudian usahakan jangan minum obat itu langsung tidur ya. Ya paling tidak 15 menit ya sampai 20 menit sebelum tidur. Nah, ini biar apa? Biar obat tadi benar-benar masuk lambung ya. Jangan sampai baru di tenggorokan kita udah tidur. Nah, ini bahaya. Nah, jadi teman-teman ya silakan bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Ya gimana nih cara minum obat yang sering dilakukan dan pakai apa nih biasanya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.